Baik, terima salam pengajar dari saya. Om Swastiastu, Om Oiganam Astu Nama Sidem, Om Sediastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati Bapak Ketut Artaya selaku dosen agama Hindu dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini saya ingin menyampaikan pesan Dharma yang berjudul bahagia itu sederhana. Setiap orang pasti menginginkan hal tersebut. Apa itu bahagia dan bagaimana rasanya bahagia? Namun acap kali kebanyakan dari kita jauh dari kata-kata tersebut. Terkadang mudah terucap namun tak senada dengan apa yang sedang kita rasakan. Kita dengan segala kesibukan dan aktivitas terkadang lupa bagaimana cara untuk bahagia. Lalu pertanyaan mendasar kita adalah mengapa kita harus bahagia dan apa yang dapat kita lakukan sehingganya kita bahagia. Sesederhana itukah untuk bahagia? Selama ini kita sering membaca di halaman dinding Facebook atau Instagram dan media sosial lainnya memiliki teman atau sahabat kita yang terlintas lewat. Salah satu contoh seseorang teman upload foto sedang jalan-jalan sore di sawah dengan caption, bahagia itu sederhana ya, bisa foto di tengah sawah saja sudah membuatku bahagia. So, jangan lupa bahagia sobat. Demikian kurang lebih curhatan hati seorang yang merasakan betapa sederhananya bahagia itu. Kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, mengapa kita harus bahagia? Ya, karena adalah tujuan. Jika kita sadar dengan apa yang kita miliki saat ini, kekayaan, rupa, kemewahan, gelar, jabatan, dan lain sebagainya, kita berpikir sudah mencapai tujuan, ternyata tidak. Namun, jika kita renungkan dengan penuh kesadaran, maka semua itu hanyalah sebuah alat bantu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Begitu juga halnya dengan kelahiran kita ke dunia ini, merupakan sebuah media untuk kita gunakan dalam mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Kelahiran manusia dalam pandangan Hindu adalah sebuah kesengsaraan yang disebut sebagai samsara atau punarbawa. Namun, melalui kelahiran pula lah manusia diberikan kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan rohani, yang artinya bahwa kelahiran manusia adalah sebuah kejatuhan. Namun melalui kelahiran pula lah manusia mampu meningkatkan kualitasnya. Dilahirkan menjadi manusia amat patut kita syukuri, karena hanya dilahirkan menjadi manusialah yang utama dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Saramucaya Sloka 2 mengajarkan kepada kita, Manusa sarwabetesu wartate wai sabasure asabesu samawitam sababawa yaranti, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanya dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunanya dilahirkan menjadi manusia. Oleh karena itu, kebahagiaan kita yang pertama adalah mensyukuri akan kelahiran kita sebagai manusia. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang dapat kita lakukan sehingganya kita bahagia? Apa cukup hanya dengan mensyukuri kelahiran kita menjadi manusia? Tentu tidak. Untuk mencapai tujuan hidup, maka manusia haruslah berkarma, berbuat. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki makhluk lain adalah pikiran, yang disebut juga hidup. Pikiran sebagai salah satu kelebihan dan juga
juga sekaligus titik kelemahan pada manusia ketika ia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Pengendalian diri dan pengengkangan terhadap pikiran menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilatih melalui tapa, yoga, dan semedi. Oleh karena itu, agar kita merasakan kebahagiaan dalam hidup, maka pikiran atau disebut juga dengan manasika harus senantiasa disucikan, sehingga kita akan mampu berbicara yang baik dan pada akhirnya pun kita akan mampu melakukan perbuatan juga kaike yang jujur dan baik pula. Dengan demikian meningkatkan kualitas kehidupan kita di bumi ini. Maka dinyatakan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 8 Sloka 8 agar setiap saat merenungkan 6 hal yang disebut Sat Anudasanam. 6 kelemahan itu kalau tidak direnungkan dapat menimbulkan penderitaan, tapi kalau direnungkan baik-baik maka dampak negatifnya dapat diperkecil. Sesederhana itukah bahagia? Maka penting bagi kita untuk merenungkan 6 permasalahan hidup agar kita dekat dengan kebahagiaan yang hakiki. Yang pertama yaitu janana, artinya lahir ke bumi ini. Lahir ke bumi ini hendaknya dipahami sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, lahir dan batin. Kelahiran ke bumi ini seyoginya dipahami dengan baik melalui perenungan berdasarkan petunjuk kitab suci dan ilmu pengetahuan. Dengan perenungan itu akan diperoleh wawasan hidup yang baik dan benar. Dalam hidup ini, kalau kita mampu senantiasa berlaku berdasarkan dharma, maka kitab suci menjanjikan akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Dan skala maupun dan niskala, renungan dengan landasan kitab suci dan ilmu pengetahuan amat diperlukan agar setiap langkah dalam hidup ini dapat dianalisis dengan cara untuk terhindarnya dari perilaku adharma. Yang kedua yaitu mrityu, yang artinya siapa saja yang pernah lahir cepat atau lambat pasti akan mati. Kapan kita mati? Yang pasti tahu hanyalah Tuhan sendiri. Karena mati itu sudah pasti, renungkanlah sejak awal agar mati kita menurut ukuran umum mati secara wajar. Dalam ajaran agama Hindu ada yang disebut mati benar, mati salah pati, dan mati belum pati. Yang ketiga yaitu jara, yang artinya umur tua. Menjalani hidup tua dengan usia lanjut bukanlah baru kita renungkan saat kita sudah tua. Menghadapi usia lanjut hendaknya direnungkan sedini mungkin. Perenungan itu dimaksud dengan persiapan untuk menghadapi hari tua baik mental maupun fisik dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam Kekawi Niti Sastra dinyatakan saat usia lanjut tengah tubuh swecana geganta, artinya kalau sudah setengah umur sedarmanya adalah sebagai penasihat saja. Ikhlaskanlah estafet kehidupan ini pada generasi muda. Karena itu kalau sudah tua janganlah berebut kebahagiaan peran kehidupan pada generasi tua. Swadharma orang yang sudah lanjut usia adalah membagi pengalamannya pada generasi selanjutnya. Dengan demikian, hormat generasi muda pada yang tua akan lebih mudah dapat kita capai. Dengan renungan yang benar itu, derita usia lanjut dapat diminimalkan. Wiyadi artinya sakit. Keadaan sakit itu tidak pernah diharapkan oleh siapa saja, tetapi sakit itu pernah saja singgah pada siapa saja. Orang bijak mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, yang artinya mencegah timbulnya penyakit itu hendaknya didalami benar sejak
awal, karena kesalahan dari awal dalam memelihara kesehatan itu akan amat sulit ditanggulangi kalau sudah tua. Menanamkan dasar-dasar hidup sehat hendaknya dilakukan sedini mungkin. Kalau terlambat menyampaikan diri mencegah suatu penyakit, maka seumur hidup kita akan menyesal. Yang kelima yaitu duka, artinya sedih atau derita. Dinamika hidup di bumi ini memang suka dan duka, karena itu konsep hidup bahagia dalam sastra suci Hindu mengatasi suka dan duka. Bhagavad Gita Adhyaya 11 Sloka 15 menyatakan sama duka sakam diram, artinya seimbang dan tangguhlah menghadapi suka dan duka. Dalam sloka tersebut dinyatakan barang siapa yang seimbang dan tangguh menghadapi suka dan duka, ia akan mendapatkan hidup yang bahagia sampai mencapai surga. Yang terakhir yaitu yang keenam, dosa. Kata dosa berasal dari kata dus, artinya melemahkan atau merusak. Ini arti dalam hidup ini ada perilaku manusia yang melemahkan bahkan sampai merusak yang menguatkan. Manusia hendaknya senantiasa memiliki dalam-dalam agar jangan berbuat untuk melemahkan dirinya dengan berbuat dosa yang menjauhkan hidup ini pada hidup bahagia apabila surga. Dengan merenungkan sebelum berbuat, kita akan lebih mampu menghindari dari dosa. Dengan demikian, semoga melalui perenungan 6 permasalahan dalam hidup ini, kita akan lebih siap dalam menghadapi segala cobaan dalam kehidupan kita, sehingga apapun itu cobaannya, semoga kebahagiaan hidup akan selalu menghampiri diri kita. Bahagia itu sederhana. Ya, bahagia itu sederhana. Yang kita ciptakan, bersyukurlah atas apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini. Bersyukurlah bukan karena kita bahagia, tapi bahagia karena kita selalu bersyukur. Rahayu. Sekian pesan Dharma yang bisa saya sampaikan.